اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya banyak diminta oleh teman-teman untuk memberikan tanggapan seputar aksi tindakan penembakan kepada umat Islam yang sedang sholat Jumat di masjid di Selandia Baru. Maka saya ingin memberikan sebuah tanggapan. Yang pertama, saya atas nama pribadi maupun keluarga dan juga mewakili teman-teman kaum muslimin, tentunya kita mengutuk tindakan pelaku teroris ini yang bernama Brenton Tarrant, yang menurut berita warga negara Australia terhadap pembantaian umat Islam di Masjid An-Nur yang saat itu mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, yang menewaskan kurang lebih 49 orang dan juga luka-luka kurang lebih 10 orang. Kita semua yang menurut pandangan saya bukan saja umat Islam, tapi juga semua umat beragama di dunia ini pasti mengutuk keras bahwa perbuatan ini merupakan tindakan barbar yang tidak berperi kemanusiaan, yang ditolak oleh semua penganut agama di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita umat Islam turut berbelasungkawa terhadap semua keluarga korban yang meninggal dunia maupun yang tidak meninggal, yang korban luka-luka, dan tentunya kita doakan yang meninggal dunia 49 orang ini semoga mereka semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu mereka sedang melaksanakan salat Jumat, sudah barang tentu mereka ini mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luka-luka, kita doakan semoga mereka cepat pulih dan diberikan kesabaran serta ketabahan. Demikian juga kepada keluarga korban yang meninggal dunia, kita doakan semoga mereka semuanya bersabar dan tabah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian selanjutnya dalam tanggapan saya, setelah saya membaca postingan dia, tulisan-tulisan pelaku di internet, bahwa ternyata motif pelaku melakukan tindakan kekerasan ini, tindakan teroris ini, tindakan barbar ini yang membantai umat Islam di masjid ini tidak dilatar belakangi oleh doktrin-doktrin agama tertentu. Ya, jadi saya himbau kepada umat Islam jangan sampai terprovokasi. Kalau berdasarkan tulisan ini bukan motif agama, tapi ini dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial. Menurut pernyataan dia di internet bahwa umat Islam, imigran muslim yang datang ke Australia atau juga ke New Zealand atau juga ke Eropa, ke Amerika, menurut pandangan dia para imigran muslim ini berhasil secara ekonomi sehingga dia khawatir masa depan ekonomi masyarakat dia itu akan diambil alih, dikuasai oleh para pendatang. Ini adalah sebuah pemikiran yang keliru. Ini rasis yang luar biasa, ya. Dan kita tahu ini bumi Allah luas, saudara. Memang ketika kita di suatu negara tidak beruntung, nasib kita tidak berubah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhijrah di muka bumi ini. Kata Allah dalam Al-Quran, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah di dalamnya? Kalau kamu di negara ini tidak beruntung, nasibmu tidak baik, ekonomimu tidak baik, kamu boleh berhijrah kemana saja di dunia ini. Karena ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Nah, kita tahu para imigran muslim ini tentu merantau berhijrah ke negara lain yang kebetulan mereka datang ke negara yang berpenduduk minoritas muslim. Nah, mereka sadar di negaranya mereka tidak beruntung, berhijrah ke bumi Allah yang luas ini. Di sana mereka bekerja keras, ya. Kita tahu bagaimana saudara kita di Amerika, di Eropa, di Australia, di Selandia Baru dan di berbagai negara, karena mereka berhijrah itu memang sudah dengan sebuah azam yang sangat kuat dan mereka ingin merubah nasib, merubah ekonomi mereka. Sudah barang tentu mereka ketika sudah berhijrah itu, ya, mereka bisa survive, mereka bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh pelaku teroris tadi, terjadi kecemburuan sosial. Memang di mana-mana selalu penduduk setempat itu kadang-kadang bermalas-malasan, bersantai-santai, ya, sementara pendatang itu bekerja keras, banting tulang, karena mereka datang untuk merubah keadaan mereka yang di negaranya mereka tidak baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita umat Islam jangan sampai terprovokasi, ya. Sekali lagi, dalam pandangan saya, setelah membaca postingan dia di internet, di sosial media, bahwa tindakan ini tidak dilatar belakangi oleh doktrin agama tertentu, ya. Ya, walaupun agama dia bukan Islam, tapi karena memang selama ini, ya, masyarakat dunia harus terbuka matanya. Selama ini kalau ada tindakan kekerasan yang semacam ini selalu diidentikan dengan umat Islam, ya. Oh, umat Islam teroris. Ternyata dalam banyak hal, banyak kejadian seperti ini, pelakunya tidak beragama Islam. Apakah masyarakat dunia sepakat mengatakan bahwa ini adalah teroris? Alhamdulillah, di berbagai media yang kita baca sudah, ya, disampaikan oleh masyarakat dunia kutukan dan vonis dari masyarakat dunia, dan penganut agama juga mengatakan ini pelakunya adalah teroris sejati dunia. Nah, dengan demikian saudara akan terhapus image bahwa pelaku kekerasan itu hanya dilakukan oleh umat Islam. Teroris hanya diidentikan dengan umat Islam. Dengan adanya kejadian ini, maka teori itu terbantahkan, saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang keyakinan, sebetulnya di semua penganut agama ada saja fundamentalis itu, ya. Di setiap penganut agama ada fundamentalis, bukan hanya di agama Islam, di mana saja. Tetapi sekali lagi dalam kasus ini, ya, ini bukan motif agama, bukan doktrin agama tertentu. Maka kita umat Islam tidak perlu marah yang berlebihan. Semoga yang bersangkutan ini diberikan hukuman yang paling berat, dan tuntutan kita supaya dihukum mati pelakunya ini, ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah tanggapan saya sebagai salah seorang muslim, pendiri pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, atas permintaan teman-teman para mu'allaf bagaimana tanggapan kita umat Islam seputar ini. Maka saya tegaskan sekali lagi, ya, kita akan mengutuk, ya, perbuatan ini, bahwa ini adalah tindakan barbar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang punya hati nurani. Ini hanya mungkin dilakukan oleh manusia yang bermental binatang, yang tidak termanusiakan. Semoga di negara-negara yang lain peristiwa yang semacam ini tidak terjadi, dan kita meminta kepada aparat keamanan di negara manapun supaya memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam ketika melakukan sholat Jumat, ya. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa ini, karena ini boleh jadi sudah merupakan semacam ideologi, ya. Tidak mungkin pelakunya hanya ini saja, pasti sudah punya jaringan yang lain. Dan mudah-mudahan aparat keamanan di seluruh dunia bisa mengawal umat Islam dan juga umat-umat agama lain, ya. Karena tidak mustahil, ya, umat beragama lain juga akan mengalami hal yang sama, ya, dengan perbuatan teroris ini. Saya pikir sasarannya bukan saja umat Islam, tapi juga bisa saja kepada umat-umat yang lain. Demikian, mudah-mudahan dari tanggapan saya yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi أخي wabarakatuh. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما